Selamat datang kembali semuanya. Hari ini saya kembali ditemani oleh Duta Besar Sandor Kusai, yang antara lain pernah menjabat sebagai diplomat tertinggi Hongaria di Tiongkok antara tahun 2008 dan 2014. Sandor, selamat datang kembali. Sandor, welcome back. Tvank Sruskatenin. Glad having you. Senang sekali Anda bisa hadir. Karena saya perlu bertanya kepada seorang diplomat. Bukankah kita sedang menyaksikan runtuhnya sistem diplomatik dan hukum internasional secara gila-gilaan tepat di depan mata kita? Maksud saya, apa yang sedang terjadi dengan Venezuela? Dan Anda baru saja menyampaikan sebuah kabar buruk lagi kepada saya, yang bahkan belum saya ketahui. Bisakah Anda memberitahu kami apa itu? Can you tell us what it is? The exact news of today. Berita hari ini, ya, menurut waktu kita ini terjadi hari ini, tapi saya rasa di AS itu terjadi kemarin, adalah bahwa Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memutuskan dan mengeluarkan perintah eksekutif agar AS keluar dari 35 organisasi internasional, ditambah 31 lainnya yang merupakan bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, secara praktis, AS keluar dari total 66 organisasi internasional. Sebab sertanya dagi bawah, dana dan struktur PBB, termasuk misal Dewan Ekonomi dan Sosial Verbeskerming Peng. Economic and Social Council, so even large and important parts of the UN system. Jadi bahkan bagian-bagian besar dan penting dari sistem PBB akan dibiarkan begitu saja oleh Amerika Serikat, termasuk penghentian seluruh pendanaan AS untuk organisasi-organisasi tersebut di seluruh dunia. Saya pikir ini sangat mencerminkan situasi yang ada. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa struktur diplomatik dan kelembagaan global sedang runtuh, dan runtuh dengan sangat cepat. Selain itu, dengan campur tangan Amerika Serikat di Venezuela, menjadi sangat jelas bahwa hukum internasional, sistem hukum internasional itu sendiri, juga sedang runtuh dengan sangat cepat. Jadi, apa yang kita saksikan sekarang sebenarnya adalah akhir dari sistem internasional seperti yang kita kenal. Dan sebagai gantinya, kita memiliki Wild West dalam hubungan internasional. Pendekatan yang sangat pesimistis ini, seperti yang saya baca di sebagian besar media, dan saya sebenarnya setuju. Maksud saya, ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat menyerang negara lain dan bahkan menculik presidennya. Hal seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, perbedaan besar kali ini adalah, dulu mereka masih berusaha mengenakan sarung tangan beludru kemanusiaan. Mereka mencoba melunakkan kata-kata, membangun bingkai narasi, menciptakan dasar hukum, dan sebagainya. Namun kali ini, tidak ada apa-apa. Semuanya dilakukan secara terbuka. Dan sekarang ada serangan terhadap lembaga-lembaga yang justru dibangun oleh Amerika Serikat sendiri untuk mengelola struktur internasional. Maksud saya, menurut Anda, dalam masa hidup dan karier profesional Anda sebagai diplomat, pernahkah kita melihat momen yang begitu terang-terangan menyerang struktur dasar cara diplomasi bekerja? Atau pernahkah kita mengalaminya sebelumnya? Yes, I fully agree with that. I have never Ya, saya sepenuhnya setuju dengan hal itu. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Proses seperti ini, selama lebih dari 40 tahun, saya berkecimpung dalam hubungan internasional. Di satu sisi, hal ini sangat menyedihkan dan membuat saya khawatir tentang masa depan seluruh sistem internasional. Namun di sisi lain, saya merasakan sedikit kepuasan. Karena selama beberapa tahun terakhir, bukan hanya saya, tetapi juga banyak analis hubungan internasional telah membicarakan tentang perubahan tatanan dunia dan sistem internasional yang akan segera terjadi. Itu merupakan hasil dari analisis teknis atau ilmiah terhadap berbagai proses, dan banyak orang mengkritik kami, mengatakan bahwa kami melihat hal-hal suram yang sebenarnya ada. Very dark things which are not there. Everything is okay, especially in the Semuanya baik-baik saja, terutama di negara-negara Eropa. Aliran pemikiran di Uni Eropa dan di kalangan politisi di sana selalu mengatakan bahwa analisis kami entah bagaimana salah atau dilebih-lebihkan. Tapi inilah buktinya. Proses runtuhnya hukum internasional dan sistem internasional ini menurut saya telah mencapai titik balik.
Titik balik ini terdiri dari beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah serangan yang dipandu oleh CIA terhadap beberapa instalasi Rusia di dekat kediaman Vladimir Putin di Valdai. Itu adalah tingkat yang baru. Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa itu bukan kediaman Presiden Rusia. Tetapi, seperti yang Anda tahu, jika sesuatu berjarak 5 km, maka itu praktis sudah dianggap sebagai kediaman. It's practically the residence. You may sugarcoat it as you want, but it's the residence. Kau boleh membungkusnya seindah yang kau mau, tapi itulah kediamannya. Lalu datanglah agresi terhadap Venezuela dan penculikan Presiden Maduro. Kemudian, baru kemarin atau sehari sebelumnya, terjadi penyerbuan terhadap kapal berbendera Rusia di Laut Lepas. Dan sekarang kita melihat keputusan resmi Amerika untuk keluar dari sejumlah besar organisasi internasional dan menghentikan pendanaannya. Jadi inilah fase baru. Ini adalah titik balik sepenuhnya. Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan sebuah titik balik yang menandakan bahwa kita sedang kembali ke politik kekuasaan akhir abad ke-19. Tidak ada yang tersisa selain kekuasaan yang brutal dan telanjang. Dan itu berarti berakhirnya sistem internasional PBB sebagaimana yang kita kenal sejak tahun 1945. System as we know it since 1945. Sistem PBB sendiri untuk tidaknya itu justru sekarang. Endeavor with me saming tim Yundapothan merupakan keputusan di New York. Headquarter in New York. For another year, most probably, these processes are not Mungkin fast. untuk 1 tahun I lagi. think the UN is Proses-proses ini tidak berjalan cepat. Namun saya pikir PBB sedang bergerak sangat cepat ke arah yang sama seperti Liga Bangsa-Bangsa dulu berakhir. Sungguh mengerikan apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Dan saya ingin menambahkan satu hal. Ini bukan hanya tanggung jawab kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, tetapi juga tanggung jawab dari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Sekretaris Jenderalnya, Tuan Guterres. Ini juga merupakan tanggung jawabnya, karena selama masa kepemimpinannya, PBB menjadi benar-benar lumpuh, tidak mampu menyelesaikan masalah apapun, dan semakin sedikit berfungsi sebagai wadah untuk berdiskusi. Jadi, ini bukan hanya tentang politik kekuatan besar. Ini juga saya katakan tentang penuaan dan kelumpuhan sistem internasional, termasuk PBB itu sendiri. international system, including the UN as such. However, like Russia, China, and Namun, you know, even seperti the Rusia, Tiongkok, Europeans, dan kamu tahu Turkey, bahkan orang Eropa, European setidaknya orang Union Eropa masih berpura-pura serves menghormati the piagam UN PBB. Charter, and the Kamu Charter, tahu, you know, the piagam Charter is itu still a masih holy dianggap sesuatu yang cow. suci. Tentu saja, orang Eropa tidak benar-benar menaatinya. Sama sekali tidak. Maksud saya, mereka justru melakukan kebalikannya. Tapi setidaknya secara lisan, mereka masih merujuk padanya. Sesuatu yang berhenti dilakukan oleh pemerintahan Trump, sementara yang lain masih melakukannya. Mereka seolah berkata, tidak, kami ingin dunia yang didasarkan pada hukum internasional, terutama Rusia, Tiongkok, dan negara-negara selatan global. Menurutmu, apakah yang kita lihat sekarang adalah Amerika Serikat secara aktif melawan hal itu? Ataukah kita melihat mereka mundur, dan semua pihak lain hanya mengambil sisa-sisanya dan melanjutkannya? Maksud saya, kamu tidak perlu memiliki lembaga itu di New York. Kamu bisa kembali ke Jenewa, bukan, dan tetap melanjutkan dengan aturan proseduralnya. Apa pendapatmu tentang hal? What's your thought on that? I don't think it is possible. I think Saya rasa itu tidak mungkin. Saya pikir, omong-omong, bahwa bagi kebijakan pemerintahan Trump, yang berarti bagi Amerika Serikat sebagai negara, kematian PBB atau sistem internasional hanyalah kerusakan sampingan. Bukan tujuan, tapi kerusakan sampingan. Ya. Pemerintahan Trump berusaha menyingkirkan setiap faktor, setiap lembaga, segala sesuatu yang tampak membatasi kebebasan bertindak Amerika Serikat sebagai kekuatan internasional, kekuatan ekonomi, kekuatan ideologis, kekuatan politik, dan kekuatan militer. Mereka berusaha menyingkirkan segala hal yang membatasi kebebasan bertindak mereka. Sistem internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa hanyalah sebagian dari hal ini, tetapi tujuan utama dan kebijakan utamanya adalah untuk menegakkan kembali, atau lebih tepatnya, memasukkan kembali jika mau, hegemoni Amerika Serikat dengan segala cara yang tersedia. Tapi kenapa sekarang? But why now? military
Why now? I mean, why not do that in Kenapa sekarang? Maksud saya, kenapa tidak dilakukan pada tahun 99? Itu pasti akan jauh lebih mudah, bukan? Mengapa lembaga-lembaga ini bisa bertahan selama 30 tahun dalam masa unipolar dan sekarang mereka sekarat? Atau sekarang Amerika Serikat melakukan serangan langsung? Apakah karena kekuatan lain telah muncul dan kini benar-benar memiliki bobot struktural dalam sistem ini? NGS harus memiliki sistem tersebut jika tidak menangani itu untuk proyek kewusrang. The US has to get rid of the system if it cannot use it to project power? Yes, I fully agree with you. That's the problem. In 19 Ya, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Itulah masalahnya. Pada tahun 1991, ketika momen unipolar datang, struktur-struktur ini, hukum internasional, diubah oleh AS menjadi sistem berbasis aturan. Aturan berbeda dari hukum. Aturan-aturan itu ditetapkan oleh AS dan, dalam tingkat yang lebih kecil, oleh sekutunya. Mereka semakin sedikit menjadi sekutu, semakin banyak menjadi bawahan. Namun transformasi itu telah terjadi. Apa yang kita miliki sekarang jauh lebih berfokus pada aturan daripada hukum internasional. Tetapi setidaknya, selama 4 atau 5 tahun terakhir, mungkin lebih lama, dengan munculnya kekuatan-kekuatan lain, bahkan yang dianggap sekunder oleh pemikiran AS seperti India, karena AS selalu menganggap Tiongkok, dan selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok dan Rusia sebagai kekuatan besar. last few decades, China and Russia as major powers, subordinate but major. But they never calculated Bawahan, tapi penting. Namun mereka tidak pernah menganggap India sebagai kekuatan yang serius. Itulah yang kita tahu. Namun bahkan mereka memperoleh kekuatan yang lebih besar, pengaruh yang lebih luas dalam sistem internasional diplomasi, pembuatan kebijakan, dan hukum internasional. Bahkan kekuatan sekunder dari sudut pandang AS seperti Afrika Selatan dapat memulai proses hukum yang sangat-sangat sulit di Mahkamah Internasional mengenai Gaza dan peran Israel en sebagainya. Edis, sesailing nohan exmat brace, kering bros tim time, amak gungrafaften, within em race kawas amika, what a mertantrik. So the time has come now to get rid of it, because without playing with the Karena tanpa bermain dalam kerangka aturan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, yang setidaknya pada tingkat prinsip memiliki kaitan dengan hukum internasional, sangat jelas bahwa bentuk permainan seperti ini tidak melayani tujuan strategis Amerika Serikat. Saya rasa tidak ada yang benar-benar menganggap serius ketika sebulan yang lalu pemerintahan Trump menerbitkan strategi keamanan nasional yang baru. Kami membacanya, saya juga menganalisisnya, tetapi kami tidak benar-benar memahami bahwa itu berarti perubahan total dalam kebijakan Amerika. Dalam bahasa diplomatik yang indah itu, yang di beberapa bagian sangat keras, kalimat-kalimat yang mereka gunakan, namun tetap saja, dalam bahasa diplomatik yang indah itu, tidak begitu jelas bahwa serangan sedang diarahkan terhadap seluruh sistem. The attack is going on the whole system. And now it is very clear with the recent elements. Dan sekarang semuanya sangat jelas dengan perkembangan terbaru, prinsip Monroe yang baru dimulai dengan Venezuela. Tolong, Kolombia, Brasil, Meksiko, bersiaplah karena kalian berikutnya di tingkat prinsip Monroe. Tetapi jika Anda melihat lebih jauh, Anda dapat melihat bagaimana persiapan sedang dilakukan untuk serangan baru terhadap Iran. Anda juga dapat melihat bagaimana rekan-rekan Eropa kita yang malang, beberapa di antaranya memiliki masa lalu kolonial. Kami orang Hongaria tidak, tetapi mereka punya, bereaksi. Jadi Greenland, itu adalah contoh paling jelas bahwa tidak ada lagi yang stabil, tidak ada yang tetap. Dan hal ini memiliki dua konsekuensi yang sangat penting. Saya khawatir bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh sistem internasional sedang menuju perombakan total yang belum tentu dapat diselamatkan. Tahun depan, atau 1,5 tahun ke depan, your mate school, 1.5 year, we'll make the decision. We will see whether the UN is rescued. kita akan melihat apakah PBB masih bisa diselamatkan atau tidak. Itu adalah satu unsur. Unsur kedua adalah bahwa kebijakan baru ini, perkembangan baru ini, membuka banyak kemungkinan bagi kekuatan besar lainnya. Apakah mereka memanfaatkannya secara politis atau melewatkannya akan menentukan proses jangka panjang. Apakah situasi ini akan dimanfaatkan oleh Rusia
untuk mengakhiri perang Ukraina dengan syarat mereka secepat mungkin, atau oleh Tiongkok untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan, Taiwan, dan lainnya dengan cepat. Atau jika mereka bermain sesuai aturan lama, dalam 1, 2, atau 3 tahun, Amerika Serikat akan kembali cukup kuat untuk memaksakan kehendaknya di mana-mana. Jadi, ada jendela peluang bagi kekuatan besar lainnya. Konsekuensinya bisa jadi ini akan menjadi paku terakhir di peti mati sistem internasional jika mereka memanfaatkannya. Jika mereka melewatkannya, plastem langam sissis, spak kekuatan spes. Vuch, this we pustep nghandinid. So they face a very difficult choice. Seperti yang kita ketahui, sistem internasional saat ini pada akhirnya akan berubah. Akan ada sistem baru, cara baru untuk berinteraksi. Namun, proses menuju ke sana biasanya sangat berantakan dan seringkali melibatkan banyak kekerasan. Hukum internasional tentu saja merupakan cara untuk menata bahkan kekerasan itu sendiri, bukan? Jadi menurut Anda, adakah bagian dari hukum internasional yang karena alasan apapun masih bisa dianggap berguna? Maksud saya, setelah Perang Dunia Kedua, kita sebenarnya mengganti nama hukum perang. Kita menyebutnya hukum humaniter internasional. Kita hanya mengganti labelnya. Namun, akan masuk akal jika kita mengubahnya kembali dan mengatakan, tidak, kita memiliki hukum perang. Dan begitu perang dimulai, inilah aturan keterlibatannya. Dan aturan-aturan ini sama baiknya bagi Amerika Serikat karena aturan ini mereka membantu memulangkan prajuritmu for war. Di sisi lain, Amerika Serikat saat ini lagi bergeng dan Charis begitu. Maksud saya, ini kau ketidakpanas time skit menyakin berpenting dan kau kekuatan besar berinteraksi. Vaksin paparat for iblis. Powers interacted even in the 19th century with each other. I am a very optimistic person. Please. Saya orang yang sangat optimistis. Tolonglah. Artinya, saya sebenarnya seorang pesimis yang sangat berpengetahuan. Secara praktis, itu berarti sisi optimistis saya yakin bahwa para ahli hukum internasional dan para diplomat cukup cerdas dan kreatif untuk membangun struktur baru bagi hukum internasional. Dan mereka akan menemukan nama-nama baru yang bagus untuk ciptaan mereka. Seperti sebelumnya, dulu ada Liga Bangsa-Bangsa, gagal. Memetuk Perserikatan Bangsa. Namun juga bagus di Liga Bangsa-Bangsa. It's much nicer than the League of Nations. But the substance is that we go back. Namun intinya adalah bahwa kita kembali dalam hal isi ke akhir abad ke-19. Sebuah struktur perebutan kekuasaan terbuka oleh kekuatan-kekuatan besar. Dengan satu perbedaan besar, kali ini akan terjadi pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Pada masa itu, hanya kekuatan besar Eropa, ditambah Amerika Serikat dan Jepang, yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Seluruh bagian dunia lainnya bukanlah subjek dari tindakan ini, melainkan objek dari kolonisasi mereka. Sekarang, dalam keadaan saat ini, dengan perkembangan teknologi perang dan lainnya, kita memiliki jauh lebih banyak pemain. Kita memiliki beberapa pemain utama dari Global South, dari India sampai batas tertentu, serta Brasil dan Indonesia, yang selalu dilupakan di Eropa, padahal merupakan negara yang serius. Which is always forgotten in Europe, but it's a serious country, and so on. So most probably we will have a much dan seterusnya. Jadi kemungkinan besar kita akan memiliki permainan kekuasaan yang jauh lebih kompleks. Akibatnya, kita juga akan memiliki sistem internasional yang jauh lebih rumit, serta sistem hukum internasional yang baru di masa depan. Namun, pembentukannya akan memakan waktu bertahun-tahun. Ini tidak sesederhana itu. Sekarang kita berada di masa-masa yang sangat sulit dalam proses ini, dengan banyak perang terjadi. Jika Anda perhatikan, kemarin atau sehari sebelumnya, koalisi Eropa yang bersedia telah memutuskan untuk mendirikan pangkalan militer di Ukraina setelah gencatan senjata. Jadi semua pihak sedang memperkuat negara dan posisi mereka untuk menghadapi konfrontasi militer. Kali ini terjadi di Eropa dan juga di bagian lain dunia. It's in Europe and in other parts of the world. But we are now in the situation where the Tapi sekarang, kita berada dalam situasi di mana satu-satunya ancaman yang lantang dan jelas terhadap wilayah Uni Eropa justru datang dari sekutu di barat, bukan dari lawan di timur, bukan begitu?
Rusia belum pernah sekalipun mengatakan, "Saya ingin mengambil bagian dari Uni Eropa." Donald Trump kini telah menyatakannya dengan jelas, "Kalian harus memberikannya, atau kami akan datang dan mengambilnya." Apa yang ingin kalian lakukan? Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang Eropa untuk kalian tahu mereka sudah berkali-kali dipukul, tapi masih saja berkata, "Tolong lagi, jangan pergi." Menurutmu, sampai kapan ini akan terus berlangsung tanpa akhir? Apakah mereka sudah sedalam itu terlibat? Are they that I deep see. in there? That deep, it's like Yeah, endlessly. I am convinced that the Ya, European, tanpa henti. Saya yakin bahwa para elit politik Eropa, para pengambil keputusan di negara-negara besar, karena, maaf, tidak ada yang menganggap Denmark serius dengan populasi 5 juta. Tidak ada. Masalah tentang Greenland adalah pernyataan Presiden Prancis bahwa ia akan mengirim Angkatan Laut Prancis untuk mempertahankannya, yang omong-omong tentu saja hanya lelucon. Kami paham itu. Namun, elit politik dari kekuatan besar Eropa dan elit politik dari integrasi Eropa, Madam Ursula von der Leyen dan timnya, mereka sama sekali tidak mampu menyesuaikan diri dengan proses baru ini. Mereka tidak memiliki gambaran nyata tentang fakta-fakta. Mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Jadi mereka terus berperilaku dengan pola yang sama seperti 10 atau 15 tahun lalu. Itu benar-benar di luar konteks. Dan saya tidak berpikir mereka mampu belajar. Mereka kaum berarti strengths and nespista pelisa. It's hambok kemenyi. They never learned. That's what is happening. but in terms of alliance, Tapi kamu tahu, dalam hal dinamika aliansi, ini bahkan bukan hal baru kan? Maksud saya aliansi tidak hanya ditujukan keluar. Negaramu, Hongaria, pada tahun 1956 diserang oleh aliansinya sendiri, Pakta Warsawa, bukan? Aliansi juga ada agar pihak yang paling berkuasa bisa kamu tahu memerintah bawahannya. Ya, pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan para bawahan untuk menyadari bahwa ini bukan cara yang menguntungkan bagi mereka untuk beroperasi? Tapi sekali lagi, jika kamu menyuap elit teratas yang dilakukan oleh sistem transatlantik, mereka akan terus mengikuti untuk waktu yang lama, kan? Jadi kemungkinan besar orang Eropa, maksud saya, ini mungkin akan berlanjut selama beberapa tahun ke depan. This will probably continue, right, for the next couple of years. It will continue until the Europeans. Hal ini akan berlanjut sampai masyarakat Eropa sadar dan mengganti kepemimpinan mereka. Namun, itu adalah proses yang sangat sulit dan panjang, terutama dalam sistem demokrasi kita saat ini. Anda harus membangun mayoritas, tidak hanya di antara masyarakat, tetapi juga sesuai dengan berbagai aturan pemilihan. Anda harus mengubahnya menjadi mayoritas politik, yang tidak mudah. Kita telah melihat di cukup banyak negara bahwa sebagian besar, atau bahkan mayoritas penduduk, menginginkan perubahan kebijakan. Tetapi politik bukan sedemikian serupa, sesuatu stigtik mencari maksud wanita tingkat plik. Ini aku my way forward. So it will take a long time. Maybe even it. Mungkin memang dibutuhkan sedikit konflik yang nyata. Jadi kalau boleh sedikit sinis, saya sangat berharap pemerintahan Trump mengambil tindakan, apapun tindakan yang ingin mereka lakukan di Greenland, secepatnya. Itu akan menjadi dorongan terakhir bagi sikap Eropa saat ini terhadap sekutu utamanya, karena hal itu akan membangunkan kesadaran orang-orang Eropa. Mereka masih percaya pada ilusi tentang aliansi mereka dengan AS. Jadi, kita membutuhkan tindakan yang radikal untuk memperjelas keadaan. Saya tahu sini terdengar sinis, tapi saya berharap hal itu akan terjadi. Semakin cepat terjadi, semakin baik bagi perspektif jangka panjang Eropa. Better for Europe long-term perspectives. Saya harus mengatakan, saya benar-benar yakin bahwa begitu Amerika Serikat menginvasi Greenland dan menempatkan tentaranya di sana, Mark Rutte akan menjelaskan kepada kita bahwa ini hanyalah perubahan administratif dalam kebijakan penempatan, dalam aliansi, semuanya baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ini hanya perbedaan kecil di pinggiran tentang bagaimana pengelolaan seharusnya dilakukan. Ini hanya masalah teknis. Namun, yang benar-benar tidak saya mengerti, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskannya kepada kami, adalah bagaimana bisa di dalam Uni Eropa, meskipun kita memiliki 27 negara anggota yang di atas kertas, seharusnya memiliki hak suara yang kurang lebih setara
dalam menentukan apa yang terjadi. Dan ada konsensus yang unik serta berbagai hal lainnya. Keputusan mayoritas tetap saja yang berlaku. Majority decisions, of course, carry forward, but we have now the situation where we have Namun sekarang, kita menghadapi situasi di mana mekanisme sanksi yang awalnya dimaksudkan sebagai alat kebijakan luar negeri justru digunakan ke dalam untuk menekan perbedaan pendapat di dalam Uni Eropa. Bagaimana mungkin bahkan negara-negara seperti Hongaria dan Slovakia yang sangat kritis dan telah beberapa kali menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan hal ini, tetap menjadi bagian dari keputusan 27 negara anggota untuk mendukungnya. Bagaimana proses politik berkajar dari more perfectionist yang dapat menyetujui hal seperti ini? Coerce everybody into agreeing to these things. I think as far as I know, it's a very Saya pikir, sejauh yang saya tahu, ini adalah sistem yang sangat canggih dari kesepakatan parsial dan paksaan di berbagai bidang kegiatan. Sebagian berupa paksaan dalam aturan investasi, sebagian dalam prosedur hukum, lainnya di bidang teknis atau perlindungan lingkungan. Ini merupakan integrasi yang sangat kompleks, dan setiap bagiannya dapat digunakan sebagai alat untuk menekan satu atau beberapa negara agar menyerahkan posisinya, atau setidaknya mundur darinya dalam isu-isu lain. Jadi ini adalah struktur yang sangat rumit, yang menurut saya hampir tidak dapat dikelola dari sudut pandang pelaksanaan kepentingan nasional, karena terdapat begitu banyak interaksi. Ini seperti jaring laba-laba, dan jika kamu seekor lalat yang terperangkap di jaring musuhmu, kamu tidak bisa melepaskan diri. Itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Dan saya ingin menambahkan satu hal lagi. Saya pikir struktur ini akan tetap utuh selama mereka masih mampu. Bukan hanya Tuan Rutte yang akan mengatakan bahwa itu hanya masalah teknis. Hal yang sama akan kita dengar dari Kaja Kallas. Itu masalah teknis, tidak ada yang berubah. Tapi masalahnya, persoalan besar sebetulnya adalah pois melekat dalam struktur Uni Eropa. Strukturnya buruk, dan semua disfungsi struktural kini mulai muncul kan, dan coba bisa menonggolinya. Maksud saya suka metafora jaring yang kamu gunakan untuk menjelaskan bagaimana simpul-simpul yang berbeda terperangkap di dalamnya. Tapi hal yang aneh adalah, meskipun itu jaring laba-laba, ada laba-laba yang bisa bergerak sangat bebas di atasnya dan benar-benar menegaskan diri mereka dengan sangat kuat. Laba-laba Ursula, laba-laba Kaja Kallas. Ada beberapa tokoh utama yang benar-benar mampu menggunakan jaring ini dengan sangat terampil. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena setuju, mereka juga just gain kaminstrus store ring. This tambah tu mampu stalaf itu juga lain. It shows very clearly that the equality. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kesetaraan negara-negara berdaulat adalah sebuah kebohongan. Ada yang lebih setara, jika boleh dikatakan begitu, dan sistem ini bekerja demi kepentingan mereka yang lebih setara itu. Untuk sementara waktu, dengan sebuah organisasi dan beberapa aturan, seperti persyaratan untuk mencapai suara bulat atau hak veto, jika ingin dikatakan demikian, kita bisa menciptakan kesan seolah-olah ini benar-benar merupakan persatuan yang setara, padahal tidak. Itulah kenyataannya. Jadi, setidaknya setelah beberapa dekade, sekarang hal itu menjadi sangat jelas. Selain itu, saya pikir sangat penting untuk dipahami bahwa bukan hanya struktur internasional global secara umum yang sedang mengalami krisis besar, tetapi sesuatu yang serupa juga sedang terjadi di Uni Eropa itu sendiri. The similar goes on in the very European Union as such, because it is a union, it is an integration. Karena ini adalah sebuah uni, ini merupakan integrasi dari sekelompok negara, sebanyak 27 negara, yang masing-masing memiliki kepentingan nasional yang sangat berbeda. Maaf, apa kepentingan bersama antara Portugal dan Finlandia? Pikirkanlah. Jadi, kita menciptakan sebuah mekanisme yang tampaknya dapat mengordinasikan kepentingan nasional semua negara tersebut. Dan semakin besar krisisnya, semakin tinggi pula ketegangannya. Perbedaan kepentingan nasional ini menjadi semakin jelas. Satu contoh saja untuk memahaminya. Jika Anda melihat sikap Spanyol terhadap isu Venezuela dan membandingkannya dengan misalnya Hongaria atau Estonia,
Anda akan melihat bahwa ada perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap Amerika Latin. There are fundamental differences in approaches to Latin America. Spain, which has a historical colonial past, but Spanyol memiliki masa lalu kolonial yang bersejarah, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat aktif dengan Amerika Latin pada masa kini. Sikapnya terhadap Venezuela sama sekali berbeda. Mereka menandatangani pernyataan yang sama dengan Brasil, Kolombia, dan negara-negara lain. Satu-satunya negara dari Uni Eropa yang menandatangani pernyataan itu adalah Spanyol. Jadi, konstruksinya cacat. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Tetapi sangat jelas bahwa konstruksi itu cacat karena melayani kepentingan perusahaan-perusahaan besar Eropa, korporasi transnasional Eropa, bank-bank, dan beberapa perusahaan besar Uni Eropa sebagai mekanisme untuk memajukan kepentingan mereka. as the mechanism of their implementing of their interests. That's it. I was about to ask that. So are we? So who's? Itu saja. Aku tadi mau menanyakan hal itu. Jadi, serikat siapa itu? Mungkin bukan soal negara siapa, tapi siapa yang menggunakannya. Karena Uni Eropa sekarang ini adalah sebuah kotak peralatan dengan banyak alat. Tapi siapa yang menggunakan alat-alat itu? Modal internasional. Itu saja. Apa yang akan mereka katakan? What will this? Oh, Seme. What does this do? What does this do to the global structure? Apa yang dilakukan hal ini? Apa pengaruhnya terhadap struktur global? Karena seperti yang kamu tahu, negara-negara lain, Brasil, Meksiko, Ekuador, tapi juga seluruh Asia Tenggara, negara-negara Afrika, mereka semua melihat ini, dan mereka melihatnya jauh lebih jelas daripada misalnya orang Eropa. Jadi apa dampaknya sekarang? Setiap reaksi menimbulkan reaksi balasan. Dan aku bertanya-tanya, maksudku, jika kamu harus menggunakan kekerasan sebesar itu terhadap Venezuela, itu batista kuatan. Sebenarnya nanti telemaward juga may sampai di pada titik itu. Rest di mana posisi kau sekarang? Have to go there. And so, where are we? In the process, we are I think in the middle. Kita saya rasa sedang berada di tengah-tengah sebuah proses di mana setiap negara yang serius mulai terbangun dan para pemimpin politik mereka mulai mendefinisikan kembali kepentingan nasional serta kapasitas mereka. Sebagai langkah kedua, mereka akan mendefinisikan kembali aliansi, kerjasama ekonomi, dan sebagainya. Itu akan terjadi dan akan terjadi dengan sangat cepat. Jika Anda misalnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Anda siap dengan sangat serius. Karena Malaysia bukan negara yang sangat besar. Dalam ukuran Eropa, mungkin dianggap besar, tetapi dalam konteks Asia Tenggara, jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Dan Anda mungkin menunjukkan hal tunjukkan pada dunia bahwa Amerika Serikat juga dapat mengendalikan Asia Tenggara. Jadi, pembuatan kebijakan, pemilihan aliansi, strategi untuk membangun dan memperkuat ASEAN, melangkah lebih jauh dari sekadar diplomasi, membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Semuanya sedang terjadi. Itu akan dengan sangat cepat, Sein. It will come very fast, I am convinced. The problem we're in now is like within my own. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah, berdasarkan studi saya sendiri, pihak netral selalu menjadi target sekunder dalam serangan. Karena mereka juga tidak berpihak, bukan? Target utama adalah negara musuh, tetapi target sekunder adalah pihak netral, karena mereka juga tidak berpihak. Dan kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat saat ini menindak siapapun atau apapun yang mencoba tetap berada di tengah, atau mencoba menjalin hubungan dengan semua pihak, bukan? Hal ini akan terjadi sekarang, pengelompokan di sekitar kutub, meskipun Rusia dan Tiongkok sangat menolak hal itu. Mereka tidak melakukan pembentukan kutub seperti ini. Namun tekanan terhadap pihak netral akan sangat besar ke depannya. Menurutmu, bagaimana mereka akan menghadapi hal itu? Dan yang saya maksud dengan pihak netral adalah tempat-tempat seperti Malaysia, Indonesia, mga korpos inan. Enenis, ngar grace des theta sponitative, minseptun multifactor dengan small tut. Multi-vector relationship with everybody. They will try to continue this multi-vector. Mereka akan berusaha melanjutkan kebijakan multifaktor ini untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, mereka akan dipaksa untuk memilih pihak. Mereka akan menolak hal itu sebisa mungkin. Mereka akan berusaha menghindarinya. Tetapi logika peristiwa akan memaksa mereka untuk memilih pihak.
Negara-negara yang menyadari hal ini lebih awal dan mulai membangun sistem atau jaringan hubungan internasional mereka sendiri di dunia yang sedang terpecah akan lebih berhasil. Remakes memlekia, etsin to brace once, habjek dari distata tersebut. Later they will be more the object of the events. So do you think BRICS is actually a way for Jadi, certain states menurutmu, to try apakah to BRICS rescue sebenarnya themselves merupakan from cara bagi the negara-negara web tertentu of- untuk of mencoba all menarik these diri different mereka ke dalam of suatu web jaringan? EU, like, Ya, but- bukan but jaringan the seperti Uni Eropa, interconnection tapi suatu that keterhubungan yang involves tidak those berbasis Eropa. European base Karena aku juga or- menafsirkan serangan terhadap Venezuela sebagai serangan terhadap BRICS. Dan persiapan untuk menyerang Iran adalah upaya untuk menghancurkan keyakinan bahwa struktur alternatif itu mungkin ada. Believe that an alternative structure is possible. Yes, I think in invite. Ya, saya pikir dalam konteks yang lebih luas. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kebijakan AS saat ini berfokus pada dorongan supremasi Amerika, pertama di belahan barat, dan kemudian, jika kekuatan besar lainnya tidak mengambil tindakan di wilayah pengaruh mereka sendiri, maka di sana juga nantinya. Unsur lainnya adalah memecah BRICS satu persatu. Dan simmar negara BRICS with Udatiwix, dan tak ini berkeley steks baik simpulan maupun kuantitatif. Memcomics adalah Itzikitseni, and the strang you breach jokes of breaks the persat. The main purpose is breaking the BRICS one by one, and that's why I told you that the United Nations. Dan itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, sistem internasional, hanyalah kerusakan sampingan yang membuatnya sangat cocok untuk dihancurkan oleh AS. Jika sistem internasional, hukum internasional, rusak atau sekarat, hal itu justru menciptakan lebih banyak peluang bagi AS untuk memecah BRICS. Dan omong-omong, dalam proses memecah BRICS dan struktur itu, mereka juga menghancurkan sekutu mereka sendiri. Lagi gamer biar menjadikan sekutu-sekutu itu sebagai bawahan sepenuh. Proses ini, dan step sedang apoi. Sepipun, bamem editagi dan netral. Swedia biar netral. Dan these two won't amain to bestral. I don't know how long Austria can remain. Switzerland has a little bit better chances. Swiss memiliki peluang yang sedikit lebih baik. Tetapi sekarang, tidak terlalu bagus lagi. Ya, kita ingat sejarah Perang Napoleon. Swiss tidak netral pada masa itu. Negara itu direbut, diduduki. Itu saja. Jadi itulah yang sedang kita bicarakan. Saya setuju dengan Anda bahwa AS berusaha menjadi, atau itulah logikanya, bahwa mereka berusaha menjadi negara netral. Namun negara-negara netral, terutama jika mereka tidak terikat seperti Swiss dalam NATO dan Uni Eropa, tapi secara dibagi embrace, memiliki kemungkinan beberapa langkah balasan dan permainan tandingan. Teten, to Egypt setawat jenelik kesempatan itu, mereka juga kekendisi. A window of opportunity, they will suffer as well. Yeah, but it's an even more difficult Ya, game. tapi ini permainan yang jauh lebih sulit, karena begitu negara-negara ini mulai membangun aliansi militer, secara struktural, kamu sebenarnya sudah kalah. Kamu langsung masuk ke konfrontasi, bukan? Kamu masuk ke polarisasi. Jadi satu-satunya peluang yang dimiliki BRICS untuk keluar dari situ tanpa terjebak dalam logika perang adalah dengan menolak untuk terpolarisasi, sambil tetap membangun jaringan dan berkata, kematian memberi bisa membuat small orang untuk berkembang. Bukan nih? Tapi membawa itu patut membawa muktesan. And septal it's you think than take it. But that is an incredibly difficult feat to do. Look, it's in diplomacy, in international Lihat, relations, dalam diplomasi, dalam hubungan internasional, saya yakin bahwa hal yang paling sulit adalah melewati jalan yang sangat sempit. Hal itu membutuhkan bakat terbesar, kejeniusannya seorang diplomat yang baik, untuk membawa negaranya atau struktur yang ia wakili melewati jalan sempit itu di antara pilihan-pilihan yang sangat sulit dan buruk. Itulah yang harus dijalankan oleh banyak negara di dunia. Pemimpin yang berbakat mungkin bisa mengatasinya. Wish was a vet with smiling gagal. This is system ini. That's the system what we are in. And of course, some great power. Dan tentu saja beberapa kekuatan besar seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Brasil selalu berbicara tentang menjaga PBB, piagam, seperti yang Anda sebutkan, dan sebagainya. Sikap ini mungkin berguna sebagai alat taktis untuk waktu tertentu.
Namun jika struktur internasional pada dasarnya sudah rusak, narasi ini justru menjadi tidak produktif. Dan disitulah kita berada sekarang, menurut saya. Segera, entah kekuatan-kekuatan lain itu mengubah narasi mereka, konsep mereka untuk membangun kembali hubungan internasional, alih-alih hanya menjaga sistem. Atau, jika mereka mengubah, mereka akan kalah. Itulah logika strategisnya. That's the strategical logic. Who would have thought? Siapa yang akan menyangka bahwa pada hari kedua tahun 2026, kita harus mengucapkan selamat tinggal pada tatanan internasional seperti yang kita kenal. As we knew it. You know, from my point of view, it's an emotional goodbye. Kau tahu dari sudut pandangku, ini adalah perpisahan yang penuh emosi. Aku tidak menyukai proses ini, tapi begitulah kenyataannya. Apapun yang lahir pasti akan mati. Itu sebuah kepastian. Dan itulah yang terjadi dengan sistem internasional saat ini. PBB mungkin akan diganti nama atau digantikan oleh struktur lain. Tapi sebagaimana ia didirikan pada tahun 1945, sekarang ia sedang sekarat. Ia telah menjalani hidupnya 80 tahun. Maaf teman-teman. Begitu. That's it. Yeah. It was a good. It wasn't all bad in these 80 years. Tidak semuanya buruk selama 80 tahun itu. Itu semacam punya tujuan juga. Baiklah, jadi Nor dalam hal ini artinya semuanya bisa dipertimbangkan. Siapa yang punya ide terbaik untuk sistem berikutnya? Kita pasti akan berbicara lagi. Apakah ada hal yang belum kita sebutkan yang menurutmu sangat penting? No, I think we talked all the nice and less nice Tidak. things. Saya rasa kita sudah membicarakan semua hal yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan yang sedang terjadi. Dan saya berharap semua pemirsa Anda dan para tamu lainnya akan mengembangkan gagasan-gagasan ini, karena sangat sulit untuk menganalisis dan menarik kesimpulan pada tingkat saat ini. Kita harus, seperti yang dikatakan Deng Xiaoping, membebaskan cara berpikir kita dan menemukan ide-ide baru. Itulah cara kita seharusnya bertindak. Dan kita akan membuat kesalahan, ya, dalam analisis kita juga. Karena ini adalah masa ketika tidak ada yang jelas, tidak ada yang final. Jadi saya ingin menyarankan kepada semua orang, kepada semua pemirsa Anda, untuk membebaskan cara berpikir mereka, mencoba konsep baru, berpikir dengan cara baru, karena cara lama sudah berakhir. The old ways are over. And the funny thing is, in 20 Dan hal lucunya adalah, pada tahun 2055, para sejarawan akan berkata bahwa kamu tahu, sudah jelas bahwa tahun 2035 akan terlihat seperti ini. Karena pada tahun 2026 terjadi X. Mereka akan mengatakan bahwa semuanya benar-benar jelas. Kita ini orang-orang malang, belum bisa melihatnya saja. Sandor Kusai, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Sandor Kushai, thank you very much for your time today. Thank you. I mycket spetsstekt, and how trend did to me in sank. Attention.